Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah bagi Allah, Tuhan seluruh alam, dengan pujian yang banyak, yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan di dalamnya. Karena hanya atas karunia Allah kita dapat berkumpul di tempat dan waktu yang mulia ini, dan karena karunia Allah semata kita mampu menjalankan ibadah di bulan suci ini, dan kepada Allah semata kita berharap agar dapat istiqomah di sisa hari di bulan suci ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak mengisi tausiah pada malam hari ini adalah Ustadz Zahid. Yang kedua, yang bertindak sebagai imam salat tarawih adalah Ustadz Yusri Alfiansyah. Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan dengan tenang dan mengharap ridha dari Allah. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, serta amalan yang diterima oleh Allah. Amin. Selanjutnya kepada Ustadz Zahid dipersilakan untuk naik ke mimbar. Dari kami apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana minal khiyanah. Adik-adik tenang dulu nggih. Halo. Adik-adiknya diam dulu ya. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini Allah taala masih mempertemukan kita di majelis ilmu dan bertepatan dengan di dalam bulan Ramadan. Ini nikmat besar apa nikmat kecil, Pak? Nikmat besar apa kecil ini? Nikmat besar, nikmat besar. Ketemu Ramadan ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak syukur, Allah tambah terus nikmat itu sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, puasa Ramadan ini kalau boleh saya ilustrasikan seperti sekolah. Apa sekolah ini? Seperti madrasah. Ada hasilnya. Mari kita merenungkan sejenak tentang fungsi puasa dan hasilnya. Fungsi puasa dan hasilnya. Di antara buah terpenting dari puasa yaitu masalah iman. Masalah iman. Ini yang paling penting. Dan dari iman ini nanti muncul faedah-faedah dan target-target yang diharapkan. Halo, adik-adik yang di belakang, diam dulu sebentar aja. Sebentar aja. Ini ceramahnya tidak lama soalnya, sabar dulu ya. Jadi yang pertama apa? Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari buah puasa kita. Buah puasa kita. Yang pertama, puasa ini mendidik kita untuk ikhlas. Ikhlas jamaah.
Saya akan panjangkan sedikit ini karena ini penting jamaah rahimakumullah. Ikhlas ini apa sih? Ikhlas ini adalah kita beramal karena Allah saja, bukan karena manusia. Makanya di dalam Islam puasa ini pahalanya Allah sendiri yang ganjar. Ikhlas. Bapak Ibu misalkan di rumah jam 8, jam 9 pagi ada pecel, enak, lapar kita. Tapi ada enggak yang mau makan di saat Ramadan? Dimakan apa enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena tahu ini sedang puasa. Padahal enggak ada yang lihat. Padahal tidak ada yang lihat. Itulah hakikatnya puasa. Puasa melatih kita keikhlasan. Ikhlas yang sangat penting kita butuhkan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala mengatakan dalam hadits qudsi, illa saum, bahwa sesungguhnya setiap amalan itu adalah pahalanya kepada siapa? Hambaku langsung diganjar. Illa saum, kecuali puasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Puasa itu fa innahu li, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang ngasih pahalanya. Ini kata Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi. Ini jamaah rahimakumullah. Maka mari kita merenungkan, kita belajar ikhlas daripada ibadah puasa. Ikhlas. Apa aplikasinya? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak ikhlas itu kita kecewa. Kalau kita banyak enggak ikhlasnya, banyak kecewanya. Orang yang tidak ikhlas dalam setiap amalnya pasti banyak kecewanya. Contoh, seorang suami sudah capek-capek untuk mencari nafkah, bapak-bapak misalkan. Lalu kemudian sampai rumah ternyata usaha dia yang maksimal enggak diperhatikan oleh pasangannya, enggak dianggap. Maka apa yang terjadi? Kalau niatnya bukan karena Allah, mesti capek. Ibu-ibu juga capek sepanjang hari ngurusi rumah. Bahkan mungkin ada ibu-ibu yang sempat bekerja sampai rumah masih harus bersih-bersih rumah dan seterusnya. Itu semuanya kalau dilakukan tidak ikhlas karena Allah, tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, apa yang terjadi? Capek. Sampai rumah tidak ada yang muji, tidak ada yang memberikan apresiasi. Capek. Makanya orang yang paling capek dalam hidup adalah orang yang selalu mengharapkan pujian manusia. Pasti capek hidupnya. Sehingga jangan heran, mohon maaf, jangan heran. Orang yang paling banyak stresnya itu adalah para artis. Para artis itu banyak stresnya. Kenapa? Karena mereka hidupnya dari perhatian orang. Banyak artis-artis di puncak-puncak suksesnya justru malah milih untuk bunuh diri. Kenapa? 1, kosong, nggak punya tujuan. Yang kedua, dia takut nanti kalau sudah tidak dipakai lagi, tidak terkenal lagi, tidak dianggap lagi. Itu yang bikin dia stres. Maka orang-orang yang ketika dia berbuat sesuatu bukan karena Allah, dia pasti akan capek. Akan capek. Maka dari itu mari sekali lagi jamaah rahimakumullah, contohnya sekarang apa Ustadz? Nah, belajar ikhlasnya bagaimana Ustadz? Kalau ibadah enggak usah dipamer-pamerkan. Lagi ruku, lagi sujud, kemudian foto selfie, enggak usah jamaah, enggak usah kita pamerkan. Rugi kita, enggak ada faedahnya. Di antara bentuk ketidakikhlasan ketika misalkan panjenengan nge-share kajian, nge-share informasi kajian apapun itu, ternyata tidak ada yang muji, terus sakit hati, berarti kurang ikhlas. Ini aplikasinya dalam kehidupan. Ayo kita refleksikan. Jangan sampai nanti kita akhirnya gara-gara kita tidak bisa ikhlas, akhirnya kita capek. Ini pertama. Ramadan itu mengajarkan kita untuk ikhlas. Yang kedua, Ramadan bukan hanya mengajarkan kita ikhlas, tapi juga mengajarkan kedekatan kita dengan doa kepada Allah Ta'ala. Jamaah, siapa yang punya hajat, minta sama Allah. Jenengan punya permintaan apa? Kesempatannya sekarang. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu minta, katakanlah kepada hambaku, kalau hambaku tanya tentang aku, katakan aku dekat. Dan lebih daripada itu, apa kata Allah Ta'ala? Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku mengabulkan semua hajat permintaan. Pak, Bu, jamaah rahimakumullah, kalau kita punya permintaan apapun, minta sama Allah. Syaratnya satu, Pak, yakin kalau doa kita dikabul. Ayo minta sama Allah. Banyak contohnya.
kemarin saya mendengar kabar dari salah seorang ustadz, itu cerita tentang fadilahnya Ramadan. Ketika beliau ngaji menyampaikan materi tentang tarhib Ramadan, beliau menceritakan, saya ketika Ramadan, kata ustadz itu ya, saya ketika Ramadan tahun lalu itu minta banyak permintaan dan semuanya dikabul sama Allah. Loh, yang penting itu yakin jamaah. Apa kata Allah, kata Rasulullah? Ud'uallahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan kalau doamu akan dikabul. Yakin doa saya dikabul, harus yakin. Orang yang merasa doanya tidak dikabul itu adalah orang yang enggak yakin dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala jamaah, kalau Allah itu sifatnya begini Pak. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana ma'adun abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kita mengira Allah tidak sanggup, Allah nggak akan kabulkan doa kita jamaah, nggak dikabulkan. Mau kita jungkir balik kayak apapun, kita masih ragu sedikit. Kayaknya nggak mungkin deh Allah ngabulkan saya ini. Oh, nggak didengar sama Allah Ta'ala. Ditinggal kita dengan apa yang kita ragu itu jamaah. Maka syarat agar kita bisa mendekat kepada Allah adalah banyak-banyak doa. Dan doa itu kita perlu berdoa sebanyak-banyaknya. Terutama apa? Terutama dalam hadis yang sahih. Terutama dalam hadis yang sahih, lisaim inda fitrihi da'watun la turad, rawahul Hakim. Apa kata Rasulullah SAW? Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak mungkin tertolak. Pak, Bu, mohon maaf. Ini yang sering kita lupa. Kita ini kadang lupa. Lupanya kapan? Kalau sudah buka, makan, enak, terus berangkat ke masjid, sholat jamaah. Salah itu tidak. Tapi ada satu amalan yang sering kita lewatkan. Apa itu? Berhenti sejenak untuk berdoa setelah berbuka. Bukan doa yang doa buka saja, tidak. Bukan hanya itu. Tapi doa hajah, doa permintaan. Ya Allah, lancarkanlah urusan saya, lancarkanlah urusan rizki saya, lancarkanlah urusan anak saya, lancarkanlah sekolahnya, lancarkanlah bisnisnya suami saya. Itu kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah akan kasih jemaah. Allah akan kasih. Allah akan kasih. Yang penting kita yakin bahwa doa kita dikabulkan. Tapi kalau kita tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka itu semuanya akan betul-betul rugi. Kita tidak minta, bayangkan kita dikasih kesempatan untuk berdoa, ternyata kita tidak minta kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk banyak-banyak doa, sebanyak-banyaknya, minta apa yang kita mau minta. Baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya boleh. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, bebas. Minta apa saja. Minta apa saja. Yang penting kita yakin dengan permintaan kita dikabul. Saya akan ceritakan beberapa kisah tentang mustajabnya doa. Yang penting yakin. Saya tidak tahu saya pernah cerita di sini atau belum, tapi kisah ini saya pernah dengar dari salah seorang guru kami atau salah seorang ustadz, itu pernah menceritakan juga kisah ini. Ada seorang anak muda, dia itu usianya 23 tahun, Pak. Dia hafal Quran, matanya buta. Ketika usianya 23 tahun, dia ngomong sama ayahnya, "Wahai ayah, tolong carikan saya pasangan, saya mau nikah." Ayahnya berusaha menghibur, "Jangan sekarang nak, kamu belum punya pekerjaan, apalagi kondisimu dalam keadaan buta." Ayahnya berusaha mengolah kata-kata semanis mungkin, sehalus mungkin supaya tidak tersinggung anaknya. Tapi anaknya tetap ngotot, "Enggak Pak, saya pingin," ini kejadian di Yaman ya, "ini saya pingin untuk menikah, tolong carikan saya, siapa wanita yang mau menikah dengan saya," dan seterusnya. Ayahnya menghibur lagi, "Jangan nak, sabar nak." Sampai melihat anak ini merasa bahwa ayahnya merasa putus asa, akhirnya dia mengatakan, "Baik, kalau ayah tidak mau mencarikan saya akan berdoa kepada Allah Ta'ala dan tidak berhenti sampai Allah mengabulkan doa saya." Maka anak ini sejak malam itu dia berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? "Ya Allah, saya ingin mendapatkan pasangan yang cantik dari keluarga baik-baik, yang kondisinya adalah kondisi yang terbaik, serta dia dari nasab yang sempurna, nasab yang baik." Pokoknya sempurna sudah yang diminta sama ini. Dan dia berdoa terus, Pak. Disebutkan dalam kisahnya, ini kejadian nyata Pak, di Yaman. Lalu ternyata 1 bulan setelah itu dia bermimpi. Dia bermimpi jamaah. Yang mana dalam mimpi itu ada suara, "Wahai fulan, di kampung sebelah, di kabilah sebelah itu ada nama seseorang namanya Fulan bin Fulan. Dia punya putri namanya Fulanah binti Fulan.
dan dia adalah orang yang nanti kamu akan nikahi, nikahlah sama dia. Dia dari keluarga baik-baik. Pagi harinya dia tanya sama ayahnya, matanya buta Pak. Orang ini hafal Quran tapi matanya buta. Yes, pengangguran, belum ada kerjaan. Lalu apa yang terjadi? Diceritakan kepada ayahnya, wahai ayah, anak ini tanya, apakah betul di kampung sebelah kita itu, di kabilah sebelah kita itu, ada seseorang yang namanya Fulan bin Fulan? Oh iya betul, dia orang kaya raya. Apakah orang itu punya putri namanya Fulanah binti Fulan? Iya, dia punya putri seperti itu. Namanya Fulanah binti Fulan. Kok kamu tahu? Iya. Tolong ayah, mintakan dia buat saya. Waduh, bapaknya kaget Pak. Loh, maaf nih anak, mohon maaf, saya bukan ingin melemahkan semangatmu. Tapi kamu harus tahu diri, kamu itu siapa? Dia itu adalah sosok anak orang kaya. Dia itu adalah orang yang sudah sekian anak meminta dia, laki-laki ganteng-ganteng lebih sempurna keadaannya daripada dirimu, tapi ternyata semuanya ditolak. Kok kamu minta aku memintakan buat dirimu? Kalau dalam bahasa Arab itu bapaknya itu susah mau ngomong Pak. Mau menjelaskan ke anaknya repot, takut tersinggung, takut menyakiti perasaannya. Apa kata ini? Anak ini tetap ngotot. Tidak ayah, tolong mintakan dia untuk saya. Akhirnya dengan berat hati bapaknya nganter anak ini ke tempat tersebut. Ke rumah orang kaya itu. Datang basa-basi dulu. Kalau dalam bahasa Arab namanya khojal. Khojal itu malu karena susah mau mengungkapkan sesuatu. Jadi ada orang ingin ngomong sesuatu tapi malu. Itu namanya khojal. Kalau haya itu malu karena melakukan sesuatu, tapi kalau khojal itu ingin ngomong sesuatu, melakukan sesuatu, tapi mau mempraktekannya itu susah sekali, mau keluar dari kata-katanya repot. Itu namanya khojal. Bapaknya itu sampai khojal semacam itu, malu. Ya apa ya cara ngomong ya? Coba. Kenapa? Tahu diri. Akhirnya karena anaknya desak terus, ya sudah disampaikan. Sebetulnya saya datang ke sini itu atas permintaan anak saya. Anak saya ini usianya 23 tahun, matanya buta, dia belum punya pekerjaan tetap. Cuman dia pingin meminang putri Anda. Kalau Anda sepakat kita teruskan. Kalau tidak ya sudah kita pulang. Apa kata bapaknya? Saya terima. Bayangkan Pak, saya terima. Kaget bapaknya anak muda. Loh, Anda terima? Iya. Cuman saya perlu konsultasi sama anak saya. Kalau saya pribadi sebagai orang tua saya terima anak-anak. Akhirnya bapaknya di tengah kebingungan, tunggu sebentar. Saya tanya putri saya yang di belakang. Ditanya ke putrinya jamaah. Ditanya ke putrinya, wahai Fulana, kamu sudah sering diminta oleh laki-laki. Sekarang datang laki-laki, kondisinya matanya buta. Dia hafal Quran, dia tapi belum punya pekerjaan. Kamu harus paham, dia belum punya pekerjaan, sehingga belum ada penghasilan tetap bagi dirinya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bagaimana putriku? Kalau kamu mau, aku akan sampaikan, kita terima lamarannya untuk diteruskan ke sampai perjalanan jenjang pernikahan. Tapi kalau tidak, kita berakhir. Apa katanya? Kata si putrinya, wahai ayah, terima dia. Aku mau dia jadi suamiku. Subhanallah. Belum lihat wajahnya, belum lihat apa, tapi dia sudah mengatakan, padahal ini wanita yang cantik dari keluarga luar biasa, kaya raya, dan orang banyak meminang dia, ditolaki semuanya sama si putri ini, tapi ternyata putri ini menerima lamaran itu. Kaget bapaknya. Aku juga nerima dia sebagai apa? Sebagai menantuku. Cuman aku kaget sama kamu, yang lebih ganteng dari dia kamu tolaki. Lalu kemudian putrinya cerita, wahai ayah, tadi malam, di waktu yang sama, tadi malam saya bermimpi, ada suara menyebutkan, nanti pagi atau agak siang, nanti akan ada seseorang laki-laki dari kabilah sebelah, yang dia matanya buta, hafal Al-Quran, dia namanya Fulan bin Fulan, ayahnya bernama Fulan bin Fulan, dia akan meminang kamu, terima dia akan bahagian kamu sebagai suaminya. Subhanallah. Ketika putrinya bercerita begitu, ayahnya ngomong, wahai putriku, sungguh aku juga bermimpi seperti mimpi yang sama. Tadi malam bermimpi ada suara menyebutkan datang laki-laki nanti matanya buta dari keluarga Fulan, namanya Fulan, bin keluarganya ayahnya namanya Fulan bin Fulan. Dia itu adalah orang buta tapi kemudian hafal Quran. Lalu kemudian terima dia sebagai menantumu. Subhanallah. Jamaah, ini kejadian bukan 1000 tahun yang lalu. Ini tahun 2000-an kejadiannya. Tidak lama lah, saya tidak tahu tahun pastinya, tapi kemudian tahun ini bukan tahun-tahun yang ratusan tahun, tidak. Siapa yang mendengar doa itu? Itulah bukti kalau kita yakin Allah akan kasih. Apapun yang kita minta Allah akan kasih. Ini madrasah yang kedua, jamaah rahimakumullah. Kemudian madrasah Ramadan yang ketiga, yaitu membiasakan kita untuk mengharap ampunan Allah. Ini sebagai penutup. Membiasakan diri untuk minta maaf kepada Allah. Jamaah, dosa kita banyak.
maksiat kita banyak, ayo kita minta maaf kepada Allah. Gak usah ragu, Ustadz saya dosanya banyak, sudah sama, semua kita pendosa. Ayo kita minta maaf kepada Allah Ta'ala. Istighfar di waktu sahur, akui kesalahan. Ya Allah, aku telah banyak melakukan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lesan, apapun itu aku minta maaf kepadamu ya Allah. Minta maaf jamaah. Terutama di waktu-waktu sahur. Ingat, jangan sampai nanti kita keluar Ramadan, akhirnya kita tidak dimaafkan sama Allah Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih, raghima anfu rajulin, celaka, binasa, hina seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha. Datang seseorang masuk pada bulan Ramadan sampai selesai, falam yughfarlu. Ternyata dia tidak diampuni sama Allah Ta'ala. Belum diampuni jamaah. Jamaah, kalau kita tidak minta maaf kepada Allah sekarang, kapan kita mau minta maaf? Ayo kita minta maaf. Kita minta maaf. Kita minta maaf kepada Allah, kita minta maaf kepada orang-orang sekitar kita, mungkin banyak yang kita sakiti. Suami minta maaf kepada istrinya, istri minta maaf kepada suaminya. Semuanya kita minta maaf jamaah. Maka dengan begitu insya Allah dosa-dosa kita akan dilebur dan kita akan dimaafkan. Karena kalau orang tidak dimaafkan di Ramadan ini, berarti orang itu nggak pantas dimaafkan di luar bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Allah di luar Ramadan itu sangat pemaaf. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum tu'minuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, aku tahu kalian melakukan dosa dan maksiat di siang dan malam hari. Sedangkan aku adalah mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadamu, pasti akan aku ampuni. Ini kata Allah. Allah tahu kita maksiat. Allah tahu kita berbuat dosa. Yang teman kita tidak tahu, jamaah kita tidak tahu, kemudian teman di masjid tidak tahu, teman kantor tidak tahu. Allah tahu semua itu. Maka kita minta maaf kepada Allah Ta'ala. Minta maaf, ya Allah maafkan saya Allah. Karena kalau Allah tidak mengampuni kami termasuk hukumnya. Minta maaf. Dan kita kalau mau bertobat jamaah, jangan pernah takut dengan komentar orang. Karena biasanya orang kalau mau berhenti maksiat, itu teman-teman nakalnya akan mempengaruhi. Jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, aib-aibmu akan aku bongkar. Ini teman-teman yang buruk, maka tidak usah didengarkan. Terus minta pertolongan kepada Allah. Karena istighfar punya dua fungsi jemaah. Yang pertama fungsi untuk menutupi aib kita, supaya kita tidak diceritakan kepada yang lain tentang kesalahan kita. Fungsi yang kedua yaitu menghalangi dampak buruk dosa. Karena dosa itu pasti punya efek. Satu dosa itu pasti punya efek. Apalagi sampai ini jamaah Allah. Inilah kita daripada hasil dosa Ramadan. Kita berharap kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam setiap amal-amal kita. Kita berharap kita senantiasa tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah, karena kita perlu menggantungkan urusan kita hanya kepada Allah. Dan kita berharap ampunan Allah di Ramadan tahun ini, sehingga kita keluar dalam keadaan seperti gaya. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.